Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau berbagi pengalaman saya. Sebenarnya ini dipicu bukan dipicu ya Pak. Saya dapat pertanyaan ini dari teman-teman YouTube kita di komentar YouTube ya. Ini saya bacakan dari RJ Mandiri Busana. Oh ya, ini saya pakai laptop ya buat contekan. Ini pertanyaan seperti ini, dia cuma tanya, terima kasih Bang sudah berbagi ilmu, dia komentar ya. Kemudian saya mau bertanya bagaimana cara menentukan upah ke karyawan dari harga jahitan. Terima kasih. Jadi itu pertanyaannya. Intinya dia bertanya cara menentukan upah jahitan itu berapa sih kalau ke tukang jahit. Saya yakin pertanyaan itu bukan hanya dari teman kita ini ya, tapi dari semua penjahit, apalagi pemula yang baru mau buka usaha, yang baru sudah berjalan dan mau punya karyawan itu agak bingung juga cara menentukan upah jahitnya. Kenapa begitu? Saya juga dulu seperti itu. Oke, sebenarnya tips ini nanti saya jelaskan sepengetahuan saya. Ini nggak hanya berlaku untuk tukang jahit saja ya. Mungkin untuk semua bisnis atau untuk semua usaha bisa diterapkan. Perhitungannya mungkin hampir sama. Cuman karena tema channel saya itu kan tentang jahit menjahit, jadi saya lebih fokus nanti ke harga jahitan. Oke, langsung saja saya sudah siapkan nanti untuk contekan saya, poin-poinnya saya sudah, ini nanti hanya untuk contekan saja ya, untuk poin-poin misalkan saya jelaskan dari awal dulu. Nanti saya akan jelaskan sistem gaji. Jadi sistem gaji itu ada sistem upah borongan, kemudian sistem upah harian atau gaji bulanan. Kemudian ada standar untuk penggajian itu, ini ada sistem pasaran, kemudian ada sistem UMR. Jadi nanti seperti apa, kemudian ini kalau ini untuk detail hitungan perkiraan nanti untuk harganya. Jadi ini saya udah bikin simulasi, ini Rp40.000 per potong, seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi untuk menentukan upah jahitan atau upah karyawan itu kita harus tahu dulu standarnya. Jadi saya jelasin dulu sistem gaji misalnya. Sistem gaji itu ada sistem upah borongan pertama ya. Ini sistem upah borongan itu contohnya gimana sih? Borongan itu sistemnya dia berdasarkan hasil. Misalkan kalau sistem kayak tukang jahit itu kan ada dapatnya berapa sih satu hari gitu ya. Nah itu kita bayar per biji atau sistem borongan. Mungkin kita ini ada jahitan 10 potong atau 100 potong, ini saya borong sekian gitu. Jadi upahnya udah segitu. Nah biar terserah mau digarap berapa. Nah itu sistem borongan. Tapi itu bisa diterapkan juga untuk sistem per hari berapa nanti istilahnya dapatnya berapa sehari yaitu dibayar. Nah itu nanti per bijinya misalkan berapa upah jahitan yaitu sistem borongan. Kemudian ada upah harian. Nah kalau yang saya maksud upah harian itu bukan bayarannya setiap hari dibayar, itu bukan, maksudnya upah harian atau sama aja gajian bulanan. Nah itu kan itu bukan sistem berdasarkan hasil ya, itu berdasarkan jadi misalkan satu bulan digaji berapa gitu ya, misalkan 1 juta atau 2 juta. Nah itu namanya gaji. Dia nggak didasarkan pada hasilnya, mau sehari dapat 1, mau dapat 5, pokoknya sebulan gajinya segitu. Istilahnya itu namanya harian gitu ya. Jadi upah harian bukan berdasarkan borongan. Nah seperti itu. Jadi biar tahu bedanya ya, teman-teman harus paham dulu. Nanti tahu modelnya, misalkan di tempat kerja saya itu cocoknya borongan atau untuk harian. Nah itu nanti saya jelaskan juga kenapa harus borongan dan kenapa harus gajian bulanan gitu ya. Kemudian standar bayaran. Nah standar bayaran itu kita harus tahu standar bayaran itu gimana sih. Misalnya gini, teman-teman harus bingung, kalau saya punya karyawan satu misalkan jahit, itu bayarannya itu standarnya gimana sih. Nah teman-teman harus tahu standarnya. Pertama standar pasaran. Standar pasaran itu misalkan kalau kebetulan teman-teman bisa nyontek harga pasaran tukang jahit, misalnya jahit kalau tailor ya, kalau kasus saya kan kalau dulu kan saya kan anggon itu kayak tukang jahit celana satuan gitu ya. Tailor kita bisa cross check di tempat lain, misalkan di compare gitu, dibandingkan. Misalkan satu celana harganya untuk tukang jahit itu 50.000, kalau untuk kemeja mungkin sekitar sama 50.000, untuk gamis berapa. Nah itu bisa ditanyakan, jadi kita udah tahu standarnya. Kemudian nanti kita bisa terapkan di tempat kita, mau agak lebih tinggi atau lebih rendah. Cuman permasalahannya kadang-kadang kita punya usaha itu
baru kita yang punya, mungkin di daerah kita jarang. Nah, kita nggak bisa tanya sama siapa gitu ya. Jadi kita nggak tahu mau cari referensi itu nggak ada. Misalkan, waduh, mau tanya penjahit mana ya, nggak ada yang ini. Nah, itu kan kita bingung. Kemudian nanti kita bisa pergunakan, jadi cara yang pertama itu yang pasaran itu kita bisa tanya atau cek di tempat lain. Nah, seperti ini ya, jadi cek tempat lain, misalnya kita tanya tukang jahit lain, atau kita tanyalah karyawan yang sama tukang jahit lain itu harganya berapa, atau mungkin usaha yang sama gitu. Jadi kita bisa perbandingkan. Kemudian standar pasaran itu berdasarkan itu, kalau dia ditentukan berdasarkan spesialisasi juga, keahlian. Misalnya gini, kita bisa membayar seseorang itu berdasarkan keahliannya. Jadi semakin kita butuh, maka kita harus membayarnya semakin mahal. Atau keahliannya juga, kalau semakin terlihat ahli, kalau yang masih pemula ya bayarnya beda tentu saja. Nah, itu juga harus berdasarkan pasaran juga, cuman kita lihat keahliannya. Nah, kemudian kalau nggak ada standar pasarannya gimana? Nah, kita bisa pergunakan standar UMR. UMR itu atau UMP, upah minimum regional atau provinsi ya. Jadi selain pasaran, misalkan gini, teman-teman, pasarannya itu kalau untuk jahit celana atau jahit perpotong, kalau untuk kayak tailor ya, kalau konveksi kan lebih murah biasanya karena dia lebih massal. Kalau perpotong misalnya katakanlah 50.000, kita kan udah tahu dari pasarannya berapa, jadi upah jahitnya. Tapi kalau kita nggak tahu pasarannya, kita bisa menggunakan standar UMR. Jadi kita pakai gaji bulanan. UMR caranya gimana? Kita cek saja di online, udah ada ya, kita bisa tanya Google gitu ya, UMR di daerah kita ini sesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Kalau di daerah saya Pekalongan itu UMR-nya sekitar 2 juta, jadi kita bisa pergunakan data itu nanti untuk menggaji karyawan kita sistem bulanan. Jadi nanti sistem hariannya pun bisa disesuaikan dengan UMR, jadi kita tahu standarnya, jadi nggak asal. Jadi nggak, misalkan kita mau pakai borongan pun kita harus tahu standarnya. Jadi cara pertama standar pasaran, jadi kita tentukan standar pasaran, kita tanyalah ke sana ke sini berapa sih upah yang layak gitu. Kalau kita udah tahu pasarannya itu lebih gampang. Cuman kalau cara yang kedua itu lebih kita improve dari UMR, kita bisa bayar langsung, misalnya sistem bulanan langsung, misalkan kita kira kalau di contoh saya itu 2 juta, kalau di tempat lain mungkin kayak Jakarta beda lagi ya. Kalau UMR kota jenengan lebih kecil lagi, sesuaikan saja. Nah, itu buat standar UMR. Kalau bulanan lah, bagaimana cara menentukan UMR, kita alihkan ke sistem borongan. Nah, ini triknya seperti ini. Jadi biar nanti sebenarnya gini, kalau kita memberikan upah atau gaji ke karyawan itu prinsipnya supaya karyawan itu sejahtera, jadi dia bisa bekerja dengan tenang, kemudian dia bisa membantu kita dengan lebih baik. Intinya gitu. Jadi UMR, kalau UMR cara ngitungnya bagaimana? Kalau ini teman-teman nggak usah tanya saya, itu tanyanya ke BPS, Pusat Statistik, itu udah ada hitungannya, tapi kita udah dikasih angka yang wajar untuk kota kita masing-masing, jadi kita tinggal cek di websitenya. Nah, sekarang saya akan fokus ke sistem borongan tapi berdasarkan UMR. Nah, pertama kita harus tahu kemampuan jahit atau kemampuan, ini saya udah ada ya, kemampuan jahit kita itu berapa. Misalkan gini, kita itu yang dijahit itu apa. Jadi misalkan kita lebih fokus ke jahitan celana gitu ya. Kalau jahitan anggon atau jahitan tailor itu kan sepengalaman saya itu sehari itu paling bisa jahit itu 3 potong ya, 3 potong itu dalam waktu sehari. Nah, ini saya ada simulasi saya, nanti teman-teman angkanya bisa dirubah. Saya punya target mau gaji teman-teman, katakanlah saya belum punya standar, misalkan gajinya itu saya mau bikin 2 juta, misalnya gini, UMR 2 juta ya, 2 juta itu di daerah saya Pekalongan. Mungkin teman-teman kalau Jakarta sesuaikan juga. Kemampuan jahit bulanan, jadi jahit 1 bulan itu kita hitungnya 1 hari berapa sih. Kalau tukang jahit itu 3 potong, tapi kalau konveksi biasanya lebih banyak lagi, bisa nyampe 10 atau 15 potong, soalnya dia lebih cepat karena lebih sama-sama kerjanya itu nggak beda kayak ini, kayak tailor itu beda. Dia kemampuan itu paling 3 potong. Silahkan teman-teman bisa uji sendiri nanti. Kemudian dari 3 potong per hari, sebulan itu dapat, kalau di 1 bulan kerja itu kan berarti 26 hari. Nah, ini ada 26 hari
Jadi 3 potong dikali 26 hari sama dengan 48 potong. Jadi 1 bulan itu kalau untuk standar Taylor paling bisanya itu 48 potong. Biasanya tergantung kecepatan ini ya, apa namanya, beda-beda orang atau kadang-kadang kemudahan. Nah, tapi kalau misalnya jahit gamis juga sesuaikan juga. Gamis itu dijahit sehari berapa sih? Teman-teman sesuaikan. Misalnya gamis bisa jahit 5 potong ya, sesuaikan saja 5 potong kali 26 dapatnya berapa. Misalkan dalam kasus ini 48 potong. Nah, saya mau bikin gaji itu UMR 2 juta. Nah, ini 2 juta kita bagi saja. Jadi nanti 2 juta dibagi 48. 48 itu dari hasil apa namanya? Hasil dari ini jumlah potongan yang didapat rata-rata. Misalnya teman-teman tapi mungkin ini hanya perkiraan saja ya. Nanti bisa sesuaikan naik turunnya. Jadi 2 juta dibagi jumlah potong perkiraan 1 bulan 48 potong, hasilnya 40.000 per potong. Nah, ini ketemu angka sekian. Jadi nanti teman-teman misalkan ini bisa dikalikan 41.000. Jadi intinya gini, kalau penjahit kita menjahit kita kasih harga 41.000 per potong, kalau dia bisa menjahit 1 bulan 48 saya maaf, dia bisa dapat 2 juta. Itu udah standar UMR. Tapi kita harus perhitungkan juga, misalkan kadang-kadang kalau sehari cuman bisa jahit 2,5, besoknya dilanjutkan besok, jadi kan 2 hari 5 potong, nanti bisa disesuaikan angkanya. Jadi yang penting bisa gini, kita berusaha menghitung supaya karyawan kita itu dapat gaji yang layak, seperti itu. Nah, kalau angkanya berubah bagaimana? Tinggal sesuaikan saja. Misalkan di tempat jenengan UMR-nya berapa? 4 juta. 4 juta saya kasih kasus ya ini ya. Teman-teman mau kasih sistem borongan sehari, misalkan bikinnya celana yang kolor gitu kan lebih simpel gitu ya. Kolor sehari bisa dapat 10. Nah, 10 potong per hari, 10 potong dikali 26 itu berarti hasilnya 260 potong. Ini untuk kasus celana kolor misalnya gitu, borongan gitu ya. Kita targetnya 44 juta. Soalnya 4 juta itu dari mana? Dari UMR kita. Nah, 260 kita masukkan di sini angkanya 260. Maka nanti hasilnya, bentar tak hitung dulu berapa sih per potongannya harganya pakai kalkulator. 4 juta. Ini 4 juta dibagi 260 sama dengan 15.300 ya, katakanlah jadi sekitar 15.000 per potong. Jadi kalau misalkan jahitnya kolor gitu, ini untuk kasus kolor gitu ya, kolor kan gampang. Nah, itu nanti kita bisa per potong 15.000. Kalau dia hasilnya banyak, kita bisa cek rata-rata kemampuan itu berapa gitu kan. Apalagi kalau teman-teman bisa jahit, itu bisa tes sendiri kemampuannya. Kalau nggak bisa ya kita kasih ke karyawan, kita tes sehari dapat berapa. Nah, itu bisa apa namanya, dikasih kalkulasinya seperti itu. Soalnya gini, kalau kita serampangan, kita misalkan udah pokoknya 1 potong ibaratnya 20.000. Nah, kalau kita kasih 20.000, karyawannya nanti hasilnya dapatnya banyak, bukannya rugi. Masalahnya gini, misalkan kita kasih dalam kasus ini 10 potong, kita nggak hitung seperti ini, kita kasihnya 20.000. Artinya nanti dia 20.000 kalinya, jadi nanti sehari kan 260 1 bulan. Ini dikali, bentar ya tak hitung dulu, berarti sama dengan 260 dikali 20.000, itu nanti dapatnya 5,2 juta. 5,2 juta kalau kita kasih harga segini. Soalnya kita estimasi dia dapat sehari 10 potong, sebulan dapat sekian. Ya mungkin karyawannya senang, cuma ya jadi masalah. Terkadang kita kan punya standarnya, bukan masalah nggak mau bayar, kita nanti kemahalan, kita kebingungan juga untuk menentukan harga jualnya ke konsumen atau harga pasarannya ya. Kalau semakin mahal biaya produksi, otomatis harga jualnya juga semakin mahal. Tapi kalau kita kasih harga yang murah, kitanya senang, kita bisa jual barang lebih murah, tapi yang kasihan nanti karyawannya. Misalkan kita kasih harga
bukan yang untuk standar tadi. Untuk kolor kita kasus, jadi kayak saya contohkan kasih 10.000, berarti sebulan dapatnya cuma 2,6, padahal untuk upah layak di situ itu 4 juta. Misalkan untuk kasus yang ini ya 4 juta, mungkin tahu daerah mana, Batam atau Jakarta ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu ya, kita harus tahu berapa upah layak. Kemudian kalau kita nggak tahu itu bisa pakai standar UMR atau nggak tahu standar pasaran, seperti itu. Jadi nanti dibagi, misalkan sehari dapatnya berapa, kemudian dikasih 1 bulan. Nah itu bisa untuk data untuk pembagiannya. Nanti kita bisa tahu untuk produknya tersebut, untuk upah yang layak itu per bijinya itu berapa. Itu kalau untuk sistem apa namanya, sistem borongan ya. Kalau nggak mau pusing ya pakai UMR. Cuman resikonya kalau pakai UMR gajian, kalau untuk sistem kayak model yang jahit seperti ini teman-teman ya, nanti namanya orang itu, saya juga naluri seperti ini ya, susahnya itu gini, kalau kita kasih gajian biasanya orang itu cenderung malas. Malasnya kenapa? Kenapa orang mesti rajin? Kalau kalau saya udah digaji patok 1 bulan 3 juta, kenapa saya harus ngebut gitu ya, kerjain aja nyantai gitu. Nah itu nanti kan produktivitasnya menurun, nanti kita juga yang rugi. Tapi kalau kita kasih borongan juga, kalau kita nggak tahu hitung-hitungannya, nanti dia kasihan juga, nggak sesuai standar, nanti dia nggak bisa lanjutkan untuk kerja karena nggak betah ya, kalau kurang kebutuhannya gitu. Nah tapi kalau kita kasih sistem UMR atau gajian, kita harus tentukan juga. Oh ya, saya mau jelaskan, ada tukang jahit pun yang dia sistemnya gajian, karena ada tipe penjahit yang kalau misalkan gini, kalau kayak di butik itu dia kadang-kadang gajian, nggak borongan, karena butik itu dia butuh pengerjaannya detail, misalnya kayak zoom gitu ya, untuk draping dan untuk lain-lain, dari sistem gajian mungkin, tapi dia tenaga profesional lebih mahal gitu ya, karena bosnya juga tahu untuk harganya baju juga mahal. Nah itu biasanya seperti apa. Kalau untuk sistem kayak konveksi, untuk tailor yang kelas bawah itu biasanya sistemnya borongan, seperti itu. Oke, semoga teman-teman nggak bingung dari penjelasan saya ya. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti saya bikinkan videonya lagi. Pokoknya seperti itu. Oke, saya Sumanto, selamat pagi, selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.